Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Golfish Mania, balik lagi di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Dan untuk episode kali ini saya mau berbagi beberapa tips atau penanganan ketika sedang mati lampu dan nggak punya aerator baterai. Karena kebetulan saya juga nggak punya aerator baterai. Alasannya yang pertama, di sini atau di tempat saya jarang sekali yang namanya kena kasus mati lampu. Biasanya kalaupun mati lampu paling cuma sebentar, maksimal kira-kira 30 menitan. Itu juga ada pemberitahuan terlebih dahulu. Makanya saya nggak punya aerator baterai. Dan alasan yang kedua, di tank ini saya nggak pakai aerator lagi karena sudah pakai mushroom, jadi nggak perlu tambahan aerator lagi biar lebih hemat listrik juga pastinya. Tapi kalau aerator biasa saya punya, cuman dipakai khusus buat cacing sutra. Ini juga kalau lagi selingan karena nggak fokus juga pakai pakan ini. Paling lama juga 2 hari sudah habis, kalau nggak paling buat karantina ikan doang. Makanya saya nggak punya aerator baterai lagi. Tapi untuk kali ini mati lampunya udah lumayan lama, ini udah lebih dari 1 jam tanpa ada pemberitahuan lagi. Berarti waktunya buat kita eksekusi. Takutnya jangka waktunya masih lama. Lanjut untuk tips yang pertama, siapkan wadah atau tank kecil, kalau ada sih yang lebih besar lagi buat eksekusinya. Dan siapkan selang aerator sama batunya juga. Tinggal kita cemplungin batunya ke tank utama, terus kita tiup secara manual. Jangan, itu nggak baik buat kesehatan. Kalau mau nyiksa diri sendiri sih nggak apa-apa, tapi kita cuman ambil airnya doang seperti ini, tinggal diarahin ke bawah biar airnya turun. Fungsi dari batu aeratornya ini cuman buat jangkar doang biar nggak lari-larian dan nggak terlalu besar airnya yang keluar. Selanjutnya tinggal kita pindahin aja ikannya ke bawah. Kalau ikannya banyak berarti pakai wadahnya lebih besar lagi, kalau ada pakai ember atau bak yang besar mungkin. Dan kalau misalkan mau diperkecil lagi aliran airnya, tinggal pakai keran aerator seperti ini. Ini kan bisa disetel. Yang penting ada tetesan sedikit aja, sudah aman buat ikan-ikannya. Kalau udah gini tinggal dimasukin aja ikannya. Tapi saya nggak pakai cara yang ini ya. Dan cara yang ini juga pastinya nggak bisa kalau posisi tank kita di bawah atau tanpa meja lagi. Pastinya nggak bakalan bisa kalau pakai cara ini. Kita pakai cara yang berikutnya. Oke, lanjut untuk cara yang berikutnya atau tips yang kedua. Dan buat yang posisi akuariumnya berada di bawah tanpa meja lagi, yang pertama kita harus kurangin dulu air di dalam tanknya. Cukup sebatas ketinggian ikan atau maksimal 2 kali dari tinggi ikan. Lanjut kita buatkan wadah buat airnya. Dibikin lubang seperti ini pakai selang aerator juga, tapi untuk wadahnya jangan seperti ini ya. Ini cuman contoh doang. Kalau bisa pakai wadah yang lebih besar lagi biar lebih lama proses isi ulang airnya. Karena kalau pakai cara ini tergantung dari ukuran wadah yang kita pakai. Kalau mau lebih lama pastinya pakai wadah yang lebih besar lagi. Soalnya untuk cara yang ini kita harus isi manual airnya. Jadi tergantung kapasitas tempat air yang kita pakai juga. Kalau sudah habis airnya kita isi lagi dan begitu pun seterusnya. Biar airnya nggak cepat habis juga bisa dipakai stop keran seperti tadi. Diperkecil lagi aliran airnya. Tapi untuk ketinggian air di dalam tank harus dikurangin lagi. Bagusnya sih cukup sebatas ketinggian ikan aja, jangan seperti ini, karena ini juga masih dalam proses pengurangan airnya. Lanjut untuk cara yang berikutnya atau tips yang ketiga, dan saya juga mau pakai cara yang ketiga ini. Di sini saya sudah siapkan tank kecil seperti cara yang pertama, cuman airnya langsung dari keran kayak gini biar lebih mudah juga buat nyetel kekuatan airnya yang turun, biar lebih aman juga. Soalnya kalau di depan suka ada kucing, takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Jadi untuk sementara ikan-ikannya
bawa ngungsi ke kamar mandi dulu. Lanjut, langsung kita pindahin ikan-ikannya. Cekidot. Jangan lupa untuk airnya pakai air yang di dalam akuarium aja, jangan langsung air dari keran ini atau air yang baru, biar ikan-ikannya nggak kaget ataupun stres kalau suhu airnya langsung berubah drastis. Jadi diusahakan pakai air dari tank utama aja. Dan untuk cara yang ini pastinya kita nggak harus isi manual-manual lagi, karena tergantung dari kapasitas air dalam toren. Seharusnya kalaupun seharian nggak bakalan habis kalau air yang keluar cuman kecil, jadi nggak usah terlalu besar juga biar lebih lama. Paling nantinya kita buang lagi aja airnya kalau misalkan wadahnya sudah penuh. Jadi kalau mau prosesnya lebih lama lagi, pakai tempat atau wadahnya yang lebih besar lagi. Lanjut, tinggal kita biarkan dulu ikannya kayak gini sampai listriknya kembali menyala. Jangan lupa harus tetap dikontrol biar airnya nggak meluber. Tapi kalau kucuran air cuman segini, harusnya bisa bertahan 1 sampai 2 jam. Dan ini tampilannya setelah listriknya menyala kembali. Kira-kira hampir 2 jam juga baru nyala kembali, dan airnya juga kelihatan penuh tapi belum sampai meluber, dan belum saya buang juga ini dalam waktu hampir 2 jam. Dan alhamdulillah ikan-ikannya masih aman ya, nggak ada yang mencurigakan. Lanjut, langsung kita balikin lagi ikan-ikannya ke tank utama. Dan kebetulan juga airnya baru penuh karena sebelumnya kan sudah dikuras, jadi sekalian ganti airnya. Dan seperti biasa airnya emang begini di tempat saya, berkabut-kabut seperti ini. Mungkin beda kalau di tempat-tempat yang lain, biasanya kalau udah ganti air jadi bening, tapi kalau ini malah sebaliknya. Tapi nggak ada masalah kalau filtrasi kita sudah maksimal, ditinggal 1 malam juga udah bening lagi. Jadi walaupun kondisi airnya seperti ini, kita jangan malas-malas buat yang namanya ganti air. Oke, mungkin itu 3 tips seputar penanganan ketika mati lampu buat yang nggak punya aerator baterai, dengan catatan kalau kita lagi di rumah. Tapi kalau misalkan kita lagi di luar atau lagi sibuk, mungkin pastinya nggak bisa lakuin dari ketiga tips ini. Jadi kalau mau lebih aman ya harus punya aerator baterai, apalagi kalau di daerahnya sering mati lampu, atau mungkin yang punya koleksi ikannya banyak. Masa aerator baterai doang nggak kebeli? Ya nggak. Oke, mungkin cukup segini aja video saya untuk kali ini tentang seputar penanganan ketika mati lampu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan buat yang belum subscribe dulu aja channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.